komandan ekspedisi saya Kang Randy itu bertemu dengan anak orang utan, ya lucu. Orang utan lucu di sana, anak orang utannya ternyata di belakangnya ada ibunya. Ibunya kabur, tim juga kabur gitu. Jadi nggak tahu siapa yang menang gitu di sana. Biasanya kalau tipikal laki itu deketin dulu ibunya baru anak. Berarti itu dideketin dua-duanya. Dua-duanya gitu. Jadi keduanya sama-sama kabur. Gitu. Terima kasih telah mengklik video ini. Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Burhanuddin. Kali ini kita kedatangan tamu, ada Kang Andi. Apa kabar Kang Andi? Baik. Selamat buat kelahiran putri pertamanya. Walah. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, kali ini kita kedatangan Kang Andi. Mungkin kita mau sharing kali ini bersama Kang Andi. Dari mulai pengalaman beliau di organisasi, pengalaman beliau di kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan bencana. Mungkin dimulai dari Kang Andi ini bisa dikatakan ada nama panggilannya ya? Wah. Kang Wai. Gimana tuh Kang, filosofi Wai itu dari siapa gitu? Namanya dikasih dari siapa? Gitu. Kalau Wai itu sebenarnya nama panggilan dari calon pacar halal. Sekarang udah halal berarti ya? Sekarang udah halal, malah dia yang dulu namanya itu Bani Wai. Bani Wai. Sekarang Andi Wai. Saya pakai jadi Andi Wai. Berarti Wai itu ada artinya kan? Sebenarnya kalau ngelihat saya di Jakarta, Kang, ada tulisan busway itu berarti bus berjalan. Nah, saya tuh mengambil kata Wai itu berjalan. Saya tuh terus ingin berjalan dan berjalan. Sangat filosofis. Iya. Kang Andi ini kan dulunya pernah jadi pengurus di Wanadri ya? Ya. Di pengurus. Nah itu kilas balik, kapan sih Kang Andi mulai bergabung dengan Wanadri? Oke, saya masuk Wanadri itu angkatan 2010 tepatnya, kalau nggak salah di bulan Juni-Juli pendidikan dasarnya. Setelah itu saya melakukan pendidikan dasar selama 1 bulan kurang lebih. Setelah itu saya jadi anggota muda, tapi tidak habis sampai di situ. Ternyata saya harus menjalankan program selama 2 tahun. 2 tahun untuk mendapatkan nomor pokok. Akhirnya saya sudah dapat nomor pokok. Nomor pokok saya itu Wanadri 971 Tapak Rawa. Itu teman-teman seangkatannya siapa aja Kang yang masih Akang ingat? Wah, banyak. Yang sekarang jadi Dewan Pengurus tuh ada Andi Anggakusuma, sekarang lagi jadi Dewan Pengurus. Terus ada Gilang Gautama, dia lagi di Papua. Terus ada Kang Indra Hidayat, orang Jatiwangi juga, sama, cuman udah kerja di Kementerian SDM. Ada Kang Kirom, ada Kang Sugi, wah banyak. Kira-kira siapa sih Kang, entah itu senior ataupun teman seangkatan yang paling Akang ingat gitu? Entah itu dari pribadi konyolnya ataupun ilmu-ilmunya, ilmu lapangan ataupun ilmu dan sebagainya lah gitu. Yang paling saya ingat itu ada namanya Kang Arfan. Kang Arfan itu dia angkatan HR. Nama angkatannya tuh Hujan Rimba. Nah, dia salah satu senior yang menurut saya paling saya sebelin. Wah, sebel banget. Soalnya dia itu punya track record. Dia salah satu orang yang pernah melakukan ekspedisi 92 pendataan pulau terluar. Ya, pulau terluar. Jadi muterin Indonesia beliau itu. Kenapa yang buat saya terkesan dan buat saya sebel? Dia tuh orang yang paling teliti. Teliti banget. Setiap saya presentasi pasti aja ada yang salah. Jadi saya menganggap bahwa dia adalah orang yang paling menyebalkan gitu. Sampai ada satu rasa setiap presentasi kalau misalnya dia ada Kang Arfan di presentasi, saya selalu bilang habis presentasi saya bocorin nih bahannya nih. Cuman lama-kelamaan pada saat saya sudah melakukan proses menjadi Wanadri, akhirnya Kang Arfan ini adalah orang yang saya bilang pertama kali adalah orang yang saya terima kasih karena berkat beliau saya bisa seperti ini. Berkat beliau juga saya bisa mendapatkan banyak ilmu. Ya selama ini yang saya pandang bahwa beliau itu menyebalkan, ternyata beliaulah orang yang paling sayang terhadap saya. Terima kasih Kang Arfan telah mendidik Kang Andi. Siap. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini.
Berarti kurang lebih di Wanadri itu 7 tahun karirnya Kang ya? Jadi pengurus gitu. Kalau sampai jadi pengurus. Kalau karirnya sebenarnya sampai dapat nomor itu kurang lebih 2 tahun. Cuman balik lagi ke pribadi sayanya, karena saya masih membutuhkan ilmu tersebut, maka saya terus belajar. Karena ya balik lagi ke pilihan kitanya masing-masing gitu. Apakah masih mau belajar lagi di Wanadri atau belajar di luar Wanadri gitu. Kalau kemungkinan saya waktu itu masih aktif sampai 2017. Jadi ya tadi 7 tahunan lah. Terus yang belum saya ketahui itu dulu kan kenapa sih Kang Andi merasa pas gitu. Oke lah saya ikut ke Wanadri gitu. Memutuskan untuk menjadi pendidikan dasar ya. Ya. Gitu. Memutuskan oke lah saya yakin terhadap pendidikan di Wanadri gitu. Oke. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering banyak orang tanyakan dan emang sulit banget gitu. Kenapa? Karena saya juga waktu masuk pendidikan dasar Wanadri, saya motivasinya itu nggak terlalu besar. Kenapa? Karena yang bermotivasi itu adalah teman saya. Itu teman saya yang bermotivasi, saya hanya menemani. Malah di hari ke-8, Kang Ridwan, saya ingin mengundurkan diri dari Wanadri. Hari ke-8. Iya. Gara-gara saya ingat bahwa di hari ke-8 itu lagi semifinal Piala Dunia. Waduh, anak bola juga ya Kang? Iya, Italia sama Belanda itu. Akhirnya saya mencoba mengundurkan diri. Cuman pada saat itu teman-teman satu angkatan itu tidak menerima. Akhirnya saya tertahan lagi. Akhirnya saya bingung tuh. Akhirnya saya mencari motivasi yang lain. Gimana caranya saya bisa bertahan di pendidikan dasar gitu. Waktu itu saya melihat ada di angkatan saya itu ada 4 wanita, 4 perempuan, laki-lakinya lebih dari 130-an. Saya punya motivasi ya, saya bantu perempuan, biarkan saya gagal juga nggak jadi masalah. Cuman motivasi itu juga tidak menjadi hal yang cukup besar juga. Akhirnya saya cari motivasi lagi. Tapi yang saya rasakan ternyata ada satu peribahasa di Wanadri tersebut, apakah saya butuh apakah saya butuh buat Wanadri atau Wanadri butuh buat saya. Ternyata Wanadri butuh saya. Sehingga akhirnya saya berbicara bahwa ini adalah takdir. Ini adalah takdir. Walaupun saya tidak terlalu punya motivasi yang tinggi, tidak mempunyai pengalaman yang cukup, tapi mungkin Wanadri butuh saya dan akhirnya saya lolos sampai akhir. Berarti awalnya Kang Andi dulu itu Sispala apa bukan nih? Saya hanya penggiat. Penggiat saja. Jadi nggak ikut Sispala ya? Tidak. Berarti awalnya itu Kang Andi ikut-ikutan jadi kayak gitu ya? Ya. Tapi bagi saya Kang Andi itu adalah terjebak di jalan yang benar. Gitu. Aduh. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Terus selama di Wanadri jabatan tertinggi Kang Andi tuh di mana nih? Jabatan tertinggi waktu jadi Dewan Pengurus saya pernah menjabat sebagai Komandan Logistik Wanadri itu kurang lebih 2 tahun. Bagi saya jabatan Komandan Logistik Wanadri adalah salah satu jabatan yang cukup menguras banyak tenaga, pressure dan banyak hal gitu. Kenapa? Karena ya satu sisi logistik Wanadri itu bukan hanya diisi oleh 10 ransel dan 10 misting gitu. Banyak sekali yang emang harus dikelola, diatur. Karena bagi saya sendiri pentingnya logistik adalah yang buat suksesnya satu kegiatan tuh bisa dilihat dari logistiknya sukses atau tidak. Jadi berarti komandan logistik gitu. Komandan logistik. Berarti udah paham lah gitu seputar bagaimana peralatan, perlengkapan ketika kegiatan gitu. Nah, untuk kegiatan kan yang saya tahu itu Kang Andi lebih banyak berkegiatan di SAR gitu. Oh. SAR. Nah, apakah ada kekhawatiran dari keluarga atau dari saudara terkait kegiatan yang dijalani oleh Kang Andi? Kan berhubungan dengan SAR, otomatis kan dengan bagaimana bencana gitu, bersinggungan dengan bencana, pencarian korban gitu.
seperti apa sih Kang respon dari keluarga? Ini jawaban yang berbobot kalau kata saya. Setiap pertanyaan selalu berbobot gitu. Kalau pandangan keluarga, pertama adalah kebingungan. Kebingungan. Karena waktu pertama juga saya menjelaskan kepada orang tua, saya di Wanadri mah kerjaan saya adalah ngesar. Disangka orang tua saya di Wanadri itu bekerja sebagai tim SAR gitu. Nah, tapi ya lama kelamaan orang tua mah yang penting sayanya baik, yang penting sayanya tidak macam-macam, selalu dapat restu. Gitu. Sempat dilarang-larang nggak? Pasti ada. Pasti ada. Berarti Kang Andi mengabdikan diri di organisasi katakanlah Wanadri ya. Nah ya, yang saya alami di dunia organisasi itu banyak orang yang terjebak di dalam sebuah kepengurusan. Terus tapi ada juga yang terjebak di sana tapi bingung tuh mau ngapain gitu kan. Nah, yang saya ingin tahu dari Kang Andi, kenapa sih sampai setotal itu Kang Andi berkontribusi terhadap organisasi, katakanlah Wanadri gitu. Selama 7 tahun itu bukan waktu yang cukup sedikit, yang cukup pendek gitu. Karena kuliah juga bisa menghabiskan S1 sama S2 7 tahun tuh kan. Nah, seperti itulah. Gimana gitu menurut Kang Andi? Oke, kalau menurut pandangan saya perihal masalah totalitas, jadi emang saya waktu masuk ke sekretariat Wanadri saya menemukan beberapa senior yang banyak memberikan dakwah dan pencerahan kepada saya gitu. Salah satu dakwahnya adalah apa yang bisa kamu berikan terhadap Wanadri, bukan apa yang harus kamu ambil di Wanadri gitu. Lambat laun saya terus mencari tahu pengertian kata-kata itu. Akhirnya apa ya yang bisa saya berikan ke Wanadri gitu. Ternyata ya yang saya bisa berikan ke Wanadri ya salah satunya adalah saya harus mengabdi gitu. Saya harus mengabdi gitu. Nah, saya terus termotivasi lagi, berapa kali senior ngomong apa yang bisa kamu berikan terhadap Indonesia. Oke, akhirnya saya pernah melakukan satu ekspedisi tebing Tondoyan ya, dimana ekspedisi itu bukan hanya terkait masalah pioneering pemanjatan saja. Di sana juga ada pendataan gua-gua, dan kita waktu itu ekspedisi Tondoyan itu bisa sedikit menahan para pengusaha semen buat menghancurkan tebing-tebing tersebut karena di sana ada prasejarah yang sangat mahal. Oh, yang ada telapak tangan. Ya, tuh. Itu akhirnya coba saya mengabdikan diri ke lingkungan. Saya beberapa kali berkaitan bersinggungan dengan lingkungan juga. Yang intinya pada saat saya bisa berhasil memberi, ada satu kenyamanan dan kepuasan di dalam batin gitu. Sehingga ada yang bilang lagi berdakwah, kalau kamu mau naik tingkatan, terus-teruslah memberi. Beli ilmu ya, jangan beli duit, karena bahaya kalau ngasih terus duit mah. Itu bisa dikatakan investasi gitu. Nah, itu investasi ilmu gitu. Itu sih. Nah, terus kan banyak sekali tuh Kang, Kang itu berkegiatan di ekspedisi. Nah, ekspedisi yang menurut Akang paling sulit kan ada tadi salah satunya ekspedisi tebing Tondoyan ya. Tebing Tondoyan. Nah, pengalaman ketika di sana pengalaman yang sangat menyedihkan lah, dari modal menyedihkan, menyenangkan, dan pada akhirnya ekspedisi tersebut sukses, bisa menahan para pengusaha yang ingin mengambil alih gitu. Nah, dari mulai cerita sedih, bahagia, dan sampai kebanggaan pribadi gitu, bisa berkontribusi di sana gitu, seperti apa? Ada beberapa sih, gitu. Nggak tahu ini membuat apa ya, kalau pengalaman saya membuat hal yang bagus atau tidak gitu. Tapi menurut saya berkesan gitu. Kesan saya itu adalah saya harus menjalankan perjalanan awal dari titik akhir desa itu menggunakan perahu. Nah, itu perahu ketingting. Kalau di Kalimantan itu pakainya perahu ketingting. Cuman yang jadi permasalahan, perahunya ini berjalan dari hilir ke hulu. Jadi lawan arus ya. Lawan arus itu kurang lebih 3 hari. 3 hari. Sempat selama perjalanan kita tim melihat buaya, melihat biawak, melihat babi hutan. Udah kayak teman berarti ya kan?
sama binatang-binatang seperti itu. Mungkin mereka yang aneh. Ada teman baru kayaknya. Itu terus yang paling menyenangkan karena emang di hutan pedalaman Kalimantan yang jarang ada orang masuk ke sana. Kita bawa pancingan, Kang Ridwan, itu baru 1-2 menit naruh pancing aja itu ikan udah nyamber. Itu dapat ikan apa, Kang? Itu nama ikannya saya kurang tahu tapi enak dimakan. Segini lah Kang Ridwan gitu. Lumayan lah gitu. Jadi selama di Kalimantan itu kita nggak kekurangan protein karena mudah sekali mendapatkan ikan gitu. Sana terus yang paling berkesan lagi kita sampai ke hulu sungai, akhirnya kita ngebuat shelter base camp di sana. Di besok harinya kita mau buka jalur sampai ke tebing. Cuman di sana ada 2 momen yang cukup menarik. Yang pertama, komandan ekspedisi saya Kang Randy itu bertemu dengan anak orang utan, ya lucu. Orang utan lucu di sana, anak orang utannya ternyata di belakangnya ada ibunya. Ibunya kabur, tim juga kabur gitu. Jadi nggak tahu siapa yang menang gitu di sana. Biasanya kalau tipikal laki itu deketin dulu ibunya baru anak. Berarti itu dideketin dua-duanya. Dua-duanya gitu. Jadi keduanya sama-sama kabur gitu. Nah, kalau saya pribadi waktu itu saya mengejar tim ke atas, tiba-tiba di tengah perjalanan ada salah satu personil namanya Tinus, Kang Tinus. Dia juga salah satu dokumenter cukup ternama juga. Nggak boleh tuh diundang. Ya. Dia berbicara kepada saya, "Di, awas di atas ada lebah." Akhirnya saya dengan gagah berani, "Tenang Lus, saya sudah 7 kali pernah kesentot sama lebah." Akhirnya saya sedikit sompral di sana, saya melangkah lagi ke atas, tiba-tiba saya langsung dikerubunin sama lebah Kalimantan. Saya lari ke bawah, nemu sungai, saya langsung loncat sungai. Setelah lebah udah pergi, akhirnya saya udah sempoyongan, saya iseng orangnya iseng banget, saya ngitungin, wah ternyata ada 13. Kalau 7 saya masih mungkin bisa gitu, bisa menangani, ini 13 gitu. Kalau sampai bibir kayak Mike Tyson kan, ya itu lumayan apa ya? Lumayan lucu juga bagi tim pada saat di sana, menjadi hiburan juga tersengat lebah gitu. Itu yang jadi kebanggaan Kang Andi ketika berkegiatan di ekspedisi tebing Tony itu kebanggaannya seperti apa, Kang? Kebanggaannya mampu mengembangkan diri sebagai komitmen itu. Saya sangat bangga, saya bisa berubah pesat. Banyak hal yang dari kegiatan-kegiatan itu yang saya dapatkan pelajarannya gitu ya. Kenapa? Karena emang saya datang dari sebuah desa di Indramayu juga. Saya pernah besar di Indramayu. Terus saya sering pindah-pindah ke Cirebon, ke Bandung gitu ya. Dalam artian dari kegiatan itu saya banyak berubah terkait masalah mental, karakter tentang kepedulian, karakter tentang gimana caranya kita bisa membuat satu kegiatan secara baik gitu. Itu sih salah satu keberhasilan saya tuh, ya keberhasilan diri saya bisa berubah gitu, dan bisa berubahnya saya harus bisa tertularkan juga kepada masyarakat luas gitu, apalagi para penggiat alam gitu.